Banyak dari Anda mungkin bertanya-tanya, masa sih hal sesederhana ini bisa memberi dampak sebesar itu? Keraguan itu wajar. Kita terbiasa berpikir bahwa solusi kesehatan pria usia 50-an harus rumit atau mahal. Xin chào, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim, tempat kita tidak pernah menghindar dari kebenaran tentang kesehatan pria, terutama kesehatan seksual. Namun, jangan remehkan kekuatan kebiasaan sederhana. Saya sendiri sudah melihat buktinya, bukan hanya di jurnal medis, tapi juga pada pria-pria nyata di sekitar saya. Pasien, teman, bahkan anggota keluarga yang mencoba rutinitas sederhana ini merasakan perubahan nyata. Dan ini bukan perasaan semu. Sains mendukungnya. Riset menunjukkan, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki aliran darah, dan membantu memulihkan hormon pria yang mulai menurun sekitar 1% setiap tahun setelah usia 40. Keyakinan saya tumbuh karena hasilnya nyata, bukan sekadar teori. Sebelum masuk ke daftar minuman, mari luruskan satu hal, masturbasi, onani. Ada mitos bahwa sering masturbasi bikin impoten. Faktanya, masturbasi tidak menyebabkan impotensi atau melemahkan aliran darah. Secara ilmiah, ereksi terjadi ketika otak mendapatkan rangsangan lalu memerintahkan pembuluh darah di penis untuk melebar. Jantung pun memompa lebih banyak darah ke penis, membuat penis menegang. Jika aliran darah ke penis tidak cukup, barulah terjadi disfungsi ereksi. Aktivitas onani dalam batas wajar sama sekali tidak merusak pembuluh darah atau kemampuan ereksi. Malah, beberapa sumber medis menyebut masturbasi memiliki manfaat seperti melepas stres dan membantu tidur. Hanya saja, setelah ejakulasi pria butuh refractory period, waktu pemulihan, sebelum bisa ereksi lagi, ini normal dan bukan berarti impoten. Jadi, jangan salahkan masturbasi atas gangguan seksual. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar berdampak, seperti gaya hidup dan konsumsi harian. Nah, salah satu penyebab vitalitas menurun pada pria lansia adalah makanan minuman yang dikonsumsi. Berikut ini 6 jenis minuman yang sebaiknya dihindari karena bisa memperburuk kesehatan seksual Anda, khususnya menghambat aliran darah ke organ vital pria. Perlu ditekankan, tujuan kita bukan membuat Anda menjadi pria 20 tahun lagi. Ini tentang menghargai pria usia 50-an yang Anda jalani sekarang, dan memberi tubuh Anda dukungan harian agar tetap percaya diri dan bertenaga. Seiring bertambahnya umur, wajar bila stamina menurun atau fungsi maskulinitas tidak segarang dulu. Mungkin Anda tak lagi sekuat saat muda, tapi bukan berarti menyerah pada keadaan. Menjaga kebugaran di usia matang adalah bentuk martabat dan penerimaan diri. Ada dignity tersendiri ketika Anda merawat kesehatan sesuai usia Anda, tanpa memaksakan standar usia muda. Memberikan dukungan harian pada tubuh, entah melalui nutrisi yang baik, tidur cukup, atau kebiasaan sehat sebelum tidur, adalah cara menghormati diri sendiri. Anda menunjukkan bahwa tubuh Anda masih berharga. Ada harga diri dalam tindakan kecil seperti ini. Di balik rutinitas sederhana tersebut, terselip pesan, saya peduli pada kesehatan diri saya. Saya ingin tetap vital dan bergairah menjalani hidup, berapapun usia saya. Inilah alasan saya sangat menyukai minuman malam hari ini. Ritual ini sangat mudah, tidak membebani to-do list harian Anda, dan bukan obsesi rumit. Hanya beberapa menit setiap malam, namun dampaknya begitu bermakna. Bayangkan, sebelum memejamkan mata, Anda melakukan gesture tenang untuk tubuh Anda sendiri. Bukan dengan menelan pil kimia, bukan dengan memaksa reaksi instan dari tubuh. Anda hanya menyeruput perlahan minuman alami hangat, lalu membiarkan tubuh bekerja sebagaimana desain alaminya, memulihkan diri, meregenerasi sel, dan bersiap untuk hari esok. Minuman ini bukan obat mujarab instan, melainkan katalis halus. Dengan meminumnya, Anda tidak mengakali tubuh secara paksa, melainkan memberi bahan bakar dan kondisi yang mendukung agar tubuh melakukan tugas alaminya, penyembuhan dan pemulihan saat tidur. Hasilnya, Anda bangun dengan tubuh yang lebih siap,
seolah telah direset semalaman. Kebiasaan ini begitu sederhana, namun merupakan isyarat penghormatan terhadap tubuh Anda sendiri setiap hari. Ngopi atau ngeteh memang nikmat, bahkan bisa jadi sahabat setia saat begadang. Tapi hati-hati, lebih dari 4-5 cangkir kopi kental sehari bisa berubah jadi bumerang bagi vitalitas. Dosis kafein tinggi membuat tubuh banjir hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Akibatnya, muncul rasa cemas, jantung berdebar, susah tidur, hingga tubuh terasa gelisah. Kondisi ini justru menurunkan gairah bercinta dan membuat ereksi lebih sulit bertahan. Kafein berlebih juga memaksa kelenjar adrenal bekerja ekstra, ibarat mesin dipaksa ngebut tanpa henti. Tubuh jadi cepat lelah dan mogok saat dibutuhkan diranjang. Ditambah lagi, sifat diuretik kafein menyebabkan dehidrasi ringan, padahal hidrasi yang baik sangat penting untuk volume darah optimal ketika ereksi. Pakupin contoh nyata di Indonesia, minum kopi tubruk pekat tanpa sarapan, atau meneguk teh tubruk kental berulang kali saat lembur. Bukannya menambah stamina, justru berakhir ngos-ngosan dan kehilangan mood bercinta. Tangan menunjuk kanan solusinya, nikmati secukupnya. 2-3 cangkir kopi per hari masih aman. Bahkan riset menunjukkan konsumsi moderat bisa membantu menurunkan risiko disfungsi ereksi ringan. Kuncinya, jangan berlebihan. Kalau Bapak merasa makin cemas atau tidur terganggu, segera kurangi. Ketika Anda meminum racikan ini sebelum tidur, sebenarnya banyak hal positif terjadi di dalam tubuh. Pertama, Anda membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang malam. Dehidrasi malam hari bisa membuat tidur tidak nyenyak, tenggorokan kering atau haus bisa membuat Anda terbangun. Dengan minum segelas air hangat bercampur bahan-bahan herbal ini, cairan tubuh terjaga sehingga Anda tidak mudah terbangun karena haus. Air hangat juga memberikan efek menenangkan. Penelitian menunjukkan minum air hangat di malam hari dapat membuat tubuh rileks, memperbaiki suasana hati, dan membantu tidur lebih nyenyak. Sirkulasi darah pun ikut membaik karena air hangat membantu melebarkan pembuluh darah. Jadi, segelas minuman hangat ini ibarat sinyal kepada sistem saraf. Waktunya istirahat, tenanglah. Tubuh Anda masuk ke mode relaksasi, sistem saraf parasimpatis aktif, detak jantung melambat, dan Anda pun terlelap lebih dalam. Selain itu, bahan-bahan dalam minuman ini punya khasiat ilmiah tersendiri. Racikan yang saya anjurkan terdiri dari air hangat, sedikit jus delima murni, dan seiris jahe segar. Kombinasi sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Mari kita kupas satu persatu. Jahe, Zingiber officinale, sudah lama digunakan dalam ramuan tradisional Indonesia. Di tanah air, jahe gampang ditemui dan kerap diolah menjadi minuman herbal seperti wedang jahe untuk menghangatkan badan. Ternyata, khasiat jahe bukan cuma penghangat. Bagi pria, jahe adalah sahabat tersembunyi. Dan kini, pahlawan ketiga sekaligus pelindung sunyi testosteron Anda, jamur. Ya, jamur. Bukan yang eksotis, tapi jamur kancing putih sederhana yang bisa Anda temukan di pasar manapun. Mereka bukan sekadar topping pizza atau hiasan salad. Mereka adalah apotek alami untuk kesehatan hormonal pria. Mari kembali ke Rudy, pelari 67 tahun tadi. Setelah memperbaiki kebiasaan bayamnya, kadar zinknya membaik, tapi masih ada yang kurang. Libidonya dan semangat bersaingnya belum sepenuhnya kembali. Potongan yang hilang? Enzim tersembunyi bernama aromatase. Aromatase ibarat pencuri. Tugasnya mengubah testosteron berharga Anda menjadi estrogen. Dan seiring bertambahnya usia, terutama dengan sedikit lemak perut ekstra, aktivitas aromatase meningkat, mencuri lebih banyak testosteron. Bahkan jika tubuh memproduksinya, sebagian besar hilang sebelum digunakan. Itulah mengapa Rudy, meski kadar zink baik, masih belum merasa prima. Disinilah jamur bersinar. Riset, termasuk studi dari Beckman Research Institute, menunjukkan bahwa jamur kancing putih mengandung senyawa alami yang bertindak sebagai penghambat aromatase.
Mereka tidak membuat tubuh memproduksi lebih banyak testosteron. Mereka melindungi yang sudah ada, memblokir enzim yang mengubahnya menjadi estrogen. Hasilnya, lebih banyak testosteron tetap sebagai testosteron, aktif, siap membangun otot, mempertajam fokus, memberi energi, dan menyalakan kembali. Jadi, mengapa tidak Anda coba sendiri? Luangkan 5 menit saja malam ini sebelum tidur. Caranya sederhana. Panaskan secangkir air, sekitar 200 hingga 250 ml, hingga hangat, jangan terlalu panas. Tuangkan kira-kira 30 hingga 50 ml jus delima murni ke dalamnya, sekitar 2-3 sendok makan, pastikan tanpa gula tambahan. Lalu, ambil sepotong jahe segar ukuran ibu jari, cuci bersih, iris tipis, dan masukkan ke dalam gelas. Aduk perlahan dan diamkan sejenak. Biarkan hangatnya air menarik sari jahe. Kemudian, duduklah dengan nyaman. Hirup aroma hangat jahe dan delima yang samar. Seruput perlahan minuman Anda. Rasakan hangatnya mengalir ke tenggorokan, menuju perut, menyebar ke tubuh. Sembari minum, tenangkan pikiran. Jauhkan sejenak beban kerja atau kekhawatiran hari ini. Anggap ini waktu me time singkat Anda di penghujung hari. Yang terpenting, tanamkan niat positif. Minuman ini bukan sekadar pelepas dahaga, tetapi janji sunyi kepada tubuh Anda. Janji bahwa Anda akan merawat dan memperhatikannya. Janji bahwa Anda masih ingin bermain dalam pertandingan kehidupan ini dengan penuh vitalitas. Ingat, usia 50-an bukan akhir dari segalanya. Banyak pria di usia ini dan lanjut yang tetap bugar. Bahkan, jangan khawatir, bapak-bapak. Meski banyak minuman favorit ternyata merugikan vitalitas, bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup. Kuncinya ada pada pilihan cerdas setiap hari. Perbanyak air putih. Minumlah 6-8 gelas sehari. Jika bosan, buat infused water dengan lemon, timun, atau daun mint. Air menjaga darah tetap encer dan lancar ke organ vital. Alternatif manis yang aman. Tinggalkan soda atau teh manis, ganti dengan jus segar tanpa gula. Contohnya, jus semangka kaya citrulline, alami seperti Viagra, jus delima, atau jus bit yang mendukung aliran darah. Ngopi ngeteh tetap boleh, asal bijak. Cukup 2-3 cangkir kopi sehari. Sesekali ganti dengan teh hijau, lebih rendah kafein, tinggi antioksidan, atau wedang jahe hangat untuk melancarkan sirkulasi. Herbal stamina alami. Pilih yang aman dan sudah terbukti, seperti jahe, ginseng, atau madu. Ketiganya mendukung aliran darah, libido, dan energi tanpa efek samping berbahaya. Batasi alkohol. Kalau biasanya minum wine atau bir, kurangi perlahan. Ganti dengan jus anggur merah non-alkohol, kaya resveratrol untuk jantung testosteron, atau susu rendah lemak. Gunakan wadah minum aman. Hindari botol plastik sekali pakai. Pilih botol kaca atau stainless agar terhindar dari BPA yang merusak hormon. Dan jangan lupa, minuman sehat akan semakin efektif bila disertai pola hidup holistik. Makan bergizi, olahraga ringan teratur, tidur cukup, serta mengelola stres. Banyak pria lansia yang tetap tangguh dan percaya diri, karena disiplin menjaga gaya hidup sederhana ini. Bapak-bapak, usia memang terus bertambah, tetapi semangat dan vitalitas tidak boleh padam. Menjauhi 6 minuman, pengganggu, tadi adalah langkah sederhana yang bisa membuat perbedaan besar. Tubuh lebih bugar, ereksi lebih kuat, kepercayaan diri kembali bangkit. Ingatlah, kejantanan di usia lanjut bukan sekadar nasib, melainkan hasil dari gaya hidup yang kita pilih setiap hari. Kurangi kebiasaan buruk, perbanyak yang baik. Jika ada penyakit penyerta seperti diabetes atau hipertensi, jangan abaikan kontrol rutin dan tetap ikuti anjuran dokter, karena di sanalah sering tersembunyi akar masalah vitalitas pria. Dan yang paling penting, jangan pernah malu untuk bicara, baik dengan pasangan maupun tenaga medis. Kesehatan seksual adalah hak setiap pria, di usia berapapun. Dengan pola minum yang tepat, makanan bergizi, olahraga ringan, dan pikiran yang tenang, masa lansia bisa tetap bergairah, harmonis, dan membahagiakan keluarga tercinta. Tangan menunjuk kanan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman atau sahabat yang mungkin butuh, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda sangat berarti bagi komunitas Nafas Intim. Dan untuk Anda yang ingin tahu lebih jauh,
Di video berikutnya kita akan bahas makanan harian yang diam-diam merusak testosteron pria. Sesuatu yang tidak kalah mengejutkan dari minuman yang baru saja kita kupas. Jadi, pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap perkasa, dan tetap semangat.